Tutorial cara menghancurkan tim. Halo semuanya, kali ini gue akan berbagi sesuatu hal yang berbeda. Kalau orang banyak banget nanya nih ke gue, Kak Sam, gimana caranya supaya membuat tim kita, tim saya bisa bekerja sama dengan lebih baik, bisa berkolaborasi, tidak silo. Silo itu artinya bekerja sendiri-sendiri. Lalu saya berpikir, kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak kita bertanya atau belajar dari apa hal-hal yang bisa menghancurkan sebuah tim? Karena kalau kita mikirnya adalah gimana cara membuat tim saya sempurna, wah itu banyak banget teman-teman yang harus dilakukan. Banyak banget. Tetapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa hal-hal yang esensial, hal-hal yang mendasar aja itu belum ada di kita. Ya, padahal hal-hal yang esensial itu kalau nggak ada akan membuat tim kita jauh lebih mudah untuk hancur atau membuat tim kita jadi fragile. Nah, oleh karena itu saya dan tim membuat studi. Kita mempelajari dari berbagai macam teori. Ya, salah satu teori yang paling menginspirasi kita adalah 5 Dysfunctions of Team. Nanti teman-teman bisa googling. Nah, tapi kami pun juga sudah mengamati, bukan hanya dari previous studi, tapi kami juga punya pengalaman bertahun-tahun membantu banyak sekali perusahaan dari berbagai macam jenis dan berbagai macam size tentang hal ini. Ya, dan kita mengcombine pengalaman dengan studi yang dari previous studi yang sudah ada, dan kita membuat sebuah framework yang kita sebut 6 Essentials for Teamwork. Nah, berangkatnya dari kacamata yang kita lihat adalah apa sih sebetulnya yang bisa menghancurkan sebuah tim. Ya, kalau di teori yang sebelumnya ada namanya 5 Dysfunctions of Team, tapi kita melihat di situ kok kayak ada yang janggal, ada yang kurang pas dan sebagainya. Versi kita sah-sah aja dong ya. Nah, akhirnya kita mencoba untuk membuat versi kita sendiri, ya. Nah, tetapi saya akuin memang ada beberapa hal yang kita ambil juga dari teori-teori yang ada yang sebelumnya, ya. Nah, yang pertama adalah setelah kita amati, ada satu hal yang sangat mendasar dari sebuah tim yang saya bilang ini adalah silent killer. Tetapi sebenarnya kalau ini dibenerin, ini menjadi silent healer. Ya, jadi pembunuh diam-diam seperti cancer. Tapi sebenarnya ini bisa jadi penyembuh yang kita nggak sadari, ini bisa menyembuhkan tim kita ketika tim kita sudah mulai fragile. Yaitu apa? Trust. Betul, trust. Kenapa? Saya akan ajarkan logikanya. Karena begini teman-teman, ketika trust tidak ada, trust ini bisa bentuknya macam-macam. Yang pertama adalah ketika tidak ada trust dalam hal bahwa saya percaya bahwa atasan saya itu punya niat baik untuk diri saya, niat baik untuk perusahaan. Bayangkan, kalau di tim ini, anggota timnya tidak percaya bahwa atasannya punya niat baik untuk dirinya, maka apa yang terjadi? Ketika atasannya minta seorang tim untuk kamu jangan kerjain ini lagi deh, kamu coba kerjain yang lain dulu deh. Maka di tim kita bisa aja udah langsung suuzon. Negative thinking. Waduh, ini jangan-jangan gue nggak boleh ngerjain ini karena dianggap gak mampu ya. Atau jangan-jangan gue emang sengaja nih mau dijerumuskan ke pekerjaan yang sulit supaya gue tidak bisa mencapai KPI gue dan gue akhirnya bisa dipecat. Ya. Atau jangan-jangan si bos emang udah nggak percaya aja lagi sama gue. Nah, ya kan? Apapun yang dilakukan, kalau nggak ada trust, yang akhirnya adalah kita negative thinking. Oke? Atau ketika atasan kita ya memberikan kritik, feedback, kamu harusnya begini. Tapi karena nggak ada trust, maka bisa saja anggota tim kita akan merasa bahwa ini pasti karena lu lagi kesel aja sama gue kan. Emang lu begitu sih orangnya, gue nggak percaya kalau lu tuh ngasih feedback ini demi pengembangan diri gue. Atau dikasih tugas lebih, kamu kasih tugas lebih supaya kamu bisa berkembang, kata atasannya begitu kan.
Tapi anggota tim akan merasa kalau nggak ada trust, dia akan ngomong gini, ini mah karena perusahaan lagi efisiensi aja, nggak mau bayar orang lebih. Harusnya gue dibayar lebih dong. Ini mah bukan buat perkembangan gue, ini mah dia memanfaatin gue. Ya susah, bayangin ya. Mau apapun yang kita lakukan, kalau nggak ada trust, semuanya akan berubah jadi negative thinking. Selain itu lagi, ketika tidak ada trust, seorang leader tidak punya trust ke anggota timnya. Kalau tadi kan anggota tim nggak punya trust ke leadernya. Kalau leader nggak punya trust kepada anggota timnya, apa yang terjadi? Tidak akan ada delegasi pekerjaan. Catat baik-baik. Betul nggak? Ya, saya mau kasih ini, tapi nanti dia begini, dia begitu. Gue nggak mau delegasi. Akhirnya, jangan ngomel kalau misalkan leader-leadernya merasa bahwa kok gue leader, tapi tetap aja ngerjain semuanya sendirian. Karena nggak ada trust ke anggota timnya. Ya, nah selain itu juga masih banyak lagi nih hal-hal yang ternyata membuat sebuah tim ini hancur, ya karena ketiadaan trust. Contoh lainnya, kalau tidak ada trust, maka sudah bisa dipastikan di organisasi itu tidak akan ada orang yang berani untuk menyampaikan pendapatnya, terutama kalau pendapatnya ini bertentangan dengan atasannya atau bertentangan dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka nggak berpikir begini, kalau gue beda pendapat dan gue nggak punya trust nih bahwa mereka bisa melihat ini dengan baik, ya nanti gue dikiranya lagi ngeselin, nanti gue dikiranya menentang, nanti gue dikiranya cari perhatian dan sebagainya. Jadi tanpa trust, ya kita tidak bisa mengharapkan adanya idea dari anggota tim kita. Kita tidak bisa mengharapkan adanya pertentangan pendapat, diskusi yang sehat. Ya, kita nggak bisa mengharapkan itu. Karena semua orang takut. Ya, takut bahwa ketika dia ngomong, nanti orang lain akan berpikiran atau menyambutnya dengan hal-hal yang negatif. Masih ada 5 hal lainnya, tapi saya nggak mau bahas dalam satu video karena nanti terlalu banyak. Tapi coba pikirkan baik-baik, masuk akal nggak apa yang saya katakan? Lalu coba pikirkan ke tim kalian, pikirkan ke diri kalian sendiri, apalagi kalau kalian leader. Apakah kalian sudah mempunyai trust kepada anggota tim? Atau apakah anggota tim kalian sudah punya trust ke kamu sebagai leader? Jadikan video ini sebagai momen refleksi, ya, supaya pulang atau ketika kamu selesai menonton video ini, kamu bisa ambil action untuk membangun trust kepada tim kalian. Semoga bermanfaat teman-teman. Masih ada 5 hal lainnya. Nanti satu persatu akan kita bahas di video kita, ya. Makanya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang kami sudah siapkan secara gratis kami bagikan di YouTube Anda. Dan kalau mau kontak kita untuk training tentang teamwork, tentang modul ini, silakan langsung aja DM ke Instagram kita @fprojecthr atau DM ke saya @samuelamarta, tapi lebih cepat responnya di @fprojecthr. Jadi silakan yang mau ada inquiry untuk training bisa ke sana. Thank you semuanya, selamat menjaga dan membangun trust.